أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita masih dalam suasana Idul Fitri. Kita masih dalam bulan Syawal, bulan-bulan di mana pembuktian berhasil atau tidaknya Ramadan kita. Makna dan hakikat Idul Fitri yang berasal dari dua kata Id dan Al-Fitr. Id secara bahasa berakar dari kata ada, ya'udu, audun atau Id yang artinya kembali. Satu orang yang kembali dalam struktur bahasa Arab aidun. Kalau yang kembali jamak plural banyak maka disebut aiduna atau aidin. Sering kita mendengar ketika satu Syawal minal aidina wal faizin. Semoga kita satu di antara yang kembali. Wal faizin, semoga kita satu di antara yang mendapatkan kemenangan. Manakala perkataan al-fitr itu berasal dari kata dengan makna fitrah. Nabi pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dari rahim ibunya itu adalah dalam kondisi fitrah, suci dan bersih, beriman kepada Allah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka bapak ibunya, orang tuanya lah yang meyahudikan dia atau menasranikannya atau memajusikannya. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan bapak dan ibu itu disebut sebagai al-madrasatul ula, sekolah pertama untuk memberikan pengaruh kepada putra putrinya. Bila orang tuanya Islam maka dia otomatis akan dipengaruhinya dengan pendidikan Islam. Idul Fitr kembali kepada fitrah. Sehingga baginda Nabi mengatakan yang puasa di training 1 bulan penuh tidak hanya berpuasa secara lahir, menahan lapar dan haus, tetapi juga adalah menahan dirinya dari segala sesuatu yang merusak akan ibadah-ibadahnya itu. Dilatih sedemikian rupa, di ujung dari Ramadannya ia bersihkan jiwanya dan hartanya dengan zakat fitrahnya, lalu di ujungnya bersalam-salaman, bermaafan, tidak ada dendam, tidak ada hasad dan iri. Lalu datang 1 Syawal, itu bagaikan kata Nabi, bagaikan seseorang yang baru terlahir dari rahim ibunya. Tapi kalau Idul Fitri datang masih ada dendam, sekian lama tidak bersapaan dengan keluarga besar atau dengan jiran dan tetangga, berarti belum kembali kepada fitrahnya. Ada pendapat yang kedua, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Fitrah kita, moyang kita dulu tinggalnya di surga. Jadi karena sudah bersih, kita diibaratkan bagaikan penduduk surga yang sedang berdomisili di bumi, yang melanjutkan hasil karya dari training 1 bulan untuk melanjutkan nilai-nilai kebaikan pada hari-hari, bulan-bulan setelah Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, perkataan Idul Fitri ini adalah mengenai hakikat kita beridul fitri untuk kita selalu senantiasa terdorong, termotivasi, istiqomah untuk menjalankan nilai-nilai apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan.
Jadi kalau Ramadan telah berakhir, datang Syawal, tidak ada lagi wajahnya di masjid, tidak ada lagi ibadahnya dengan Al-Qur'annya, itu berarti bertolak belakang dengan apa yang disebut dengan Idul Fitr. Ada makna kedua dari kata Al-Fitr. Makna kedua dari kata Al-Fitr adalah sarapan pagi. Dalam struktur bahasa Arab, apakah Anda telah sarapan pagi? Hal tanawalt al-fatur atau hal tanawalt al-fatr? Itu artinya kembali ke sarapan pagi. Apakah Anda telah sarapan pagi? Datang satu Syawal yang sebelumnya kita sarapan paginya jam 4.30 atau jam 4, itu yang disebut dengan sahur. Datang satu Syawal kembali normal seperti biasa kita makan sarapan pagi. Ada yang tetap berpuasa pada hari raya berdosa. Oleh karena itu ada sunnahnya sebelum berangkat pergi salat Idul Fitri, disunnahkan untuk sarapan terlebih dahulu. Idul Fitri kembali sarapan biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam bahasa kita Indonesia disebut dengan hari raya, dengan lebaran. Dan baginda Nabi mengatakan, indakum idan, kalian punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Agama-agama yang lainnya juga punya lebaran, punya hari raya. Agama Hindu punya agama hari raya yang sangat banyak sekali di dalam agama ini. Ada hari rayanya yang nggak boleh kemana-mana. Bahkan untuk landing pesawat terbang pun di hari itu nggak boleh landing. Namanya nyepi. Umat terdahulu punya lebaran, punya hari raya. Di dalam Al-Quran direkamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel itu membuat proposal kepada nabinya Isa putra Maryam untuk minta tolong kepada Nabi Isa, dimintakan satu momentum turunnya hidangan dari langit, itu akan dijadikan Id, lebaran. Jadi Bani Israel itu minta kepada Nabi Isa, "Hei Isa, tolong mintakan kepada Tuhanmu hidangan dari langit, lalu nanti momentum turunnya hidangan itu akan kita jadikan sebagai Id, sebagai hari raya lebaran, dan akan diperingati oleh generasi awal dan generasi akhir kita." Lalu Nabi Isa berdoa dan mendoakan permintaan dari Bani Israel itu. Inilah yang direkamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Maidah ayat 114, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qala Isa bin Maryam," telah berkata Isa putra Maryam, "Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama." Ya Allah ya Tuhan kami, tolong turunkan hidangan dari langit. Takunu lana idan. Itu momentum turunnya hidangan dari langit itu akan dijadikan Id, hari raya lebaran. Li awwalina wa akhirina, akan diperingati oleh generasi awal, generasi akhir kami. Wa ayatan minka, dan itu sekaligus menjadi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran. Bahkan sebagian ulama tafsir berkata mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Warzuqna wa anta khairur raziqin, beri rezekilah kami dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Apakah permintaan Bani Israel yang diwakili oleh Nabi Isa putra Maryam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, dikabulkan oleh Allah. Itulah yang menjadi background kenapa surah itu diberi nama dengan surah Al-Maidah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita pergi ke Lamun Ombak lalu minta dihidangkan, apakah itu dengan satu menu, dengan satu lauk? Oh tidak. Ada 15, 14 atau 17 macam menu yang dihidangkan. Itu sebabnya kalau ada hari raya itu identik dengan aneka ragam menu, nggak ada salahnya. Tidak ada yang salah. Sekian jenis kue mue, sekian jenis makanan, sekian banyak sekali menu, tidak masalah, dan itu identik dengan lebaran. Yang salah adalah ketika berlebihan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusyrifu," makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Yang salah adalah kalau mubazir, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin," yang mubazir temannya setan. Yang salah adalah gara-gara ingin target punya 10 macam, 20 macam kue lebaran, 10 akhir Ramadan sudah sampai jam 2 pagi bikin kue sapi. Sehingga tinggal tarawihnya, tinggal ibadahnya, salah. Tapi kalau identik dengan lebaran itu adalah makanan, menu, ada memakai yang baru, tidak ada yang salah, boleh. Berlebihan lalu kemudian dikatakan dengan sombong, salah. Tapi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Baginda lah hakikat berlebaran itu yang memakai serba baru, memiliki aneka ragam menu, bukan. Itulah hakikat dari berlebaran. Tetapi seperti dalam pepatah mengatakan, laisal 'idu liman labisal jadidu, walakinnal 'idu li ta'atin tazidu. Bukanlah berhari raya, bukan berlebaran bagi mereka yang dapat memakai serba baru dengan aneka ragam menu dan hidangan yang tersedia. Bukan itu yang hakikat dari beridul fitri atau berlebaran, berhari raya. Walakinnal 'idu li ta'atin tazidu. Tetapi hakikat berhari raya, hakikat berlebaran, beridul fitri adalah ketaatannya yang terus meningkat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya output yang menjadi sangat penting dari tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Simpelnya menjadi orang bertakwa itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bergantinya tahun, bertambah bagus akhlaknya, bertambah bagus pengabdiannya kepada Tuhannya. Ada aura-aura penduduk surga yang bermukim dan berdomisili di bumi. Itu yang disebut dengan ketakwaan. Para ulama menyebutkan bahwa 4 karakteristik ini melekat pada diri seseorang, itu orang bertakwa. Bila 4 karakteristik ini ada pada diri Bapak Ibu sekalian, berhasil Ramadannya, berhasil puasanya. Apa kata para ulama? Al-muttaqin itu al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Orangnya sangat takut dengan Tuhan. Al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah, itulah yang mendorongnya tidak berhenti ibadahnya karena telah berhenti Ramadannya. Takutnya kepada Allah, jangan-jangan taubat yang kemarin belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan bahwa amal ibadah kita belum diterima oleh Allah, belum cukup amal ibadah kita untuk mendapatkan satu seat di surga. Rasa khawatir dan ketakutan itulah yang mendorongnya beribadah masih tetap harus dilanjutkan, istighfar masih tetap harus dilanjutkan, karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang membuat Allah reda lalu mengampunkan dosa-dosa kita. Kita masuk agama Islam bukan adalah pada momentum tertentu, bukan temporal. Masuk agama Islam itu kata Allah dengan secara kafah, dengan secara Kalau kita hanya beribadahnya dan bersemangatnya pada bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan adalah kita jauh dari Quran, jauh dari masjid, jauh dari agama kita. Bukankah itu ibaratnya ibadah yang musiman? Kenapa orang sekarang sudah tidak lagi berada di masjid? Oh, musimnya sudah pergi. Kenapa kalau bulan Ramadan orang ramai di masjid, musimnya telah datang? Kalau begitu kita beribadah, apa bedanya kita dengan musim durian, musim kuini, musim mangga? Bapak Ibu, rasa takut kita kepada Allah itulah yang mendorong dan memotivasi kita. Ibadah harus ditingkatkan, ibadah harus, dan ini adalah pembuktian berhasil atau tidaknya Ramadan kita. Yang kedua, orang yang muttaqin itu adalah wal amalu bit tanzil. Orangnya sangat selektif, standar amalnya Quran dan Sunnah. Beda, dia tidak ikut. Memastikan bahwa segalanya berjalan dengan apa yang digariskan oleh Allah, baik melalui Al-Quran ataupun baginda Nabi. Nabi Muhammad mengingatkan kita bahwa aku telah tinggalkan pusaka pedoman hidup bagi kalian. Bila kalian berpegang teguh dengan itu, dijamin keselamatan dunia akhirat, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang muttaqin itu mengkristalisasi pada dirinya yang disebut dengan wal qana'atu bil qalil. Qanaah dengan apa yang Allah beri. Walaupun nikmat yang kita terima sedikit, tetap syukurnya tidak pernah berkurang. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Yang tidak bisa berterima kasih dengan nikmat yang sedikit, tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, ketika Allah beri nikmat banyak, dia juga tidak bisa bersyukur. Sambungan hadis ini, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dapat dipastikan kepada Allah juga yang bersangkutan tidak bisa berterima kasih. Bagaimana maksudnya? Kalau ada orang memberi kita sesuatu, nampak barangnya, nampak orang yang ngasih, tapi tidak berterima kasih, keterlaluan. Kepada yang nampak saja tidak berterima kasih, kira-kira kepada yang tidak nampak, apakah dia bersyukur berterima kasih? Semakin jauh panggung dari api. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang muttaqin itu mengkristalisasi pada dirinya yang disebut dengan al-isti'dadu liyaumir rahil. Orangnya selalu fokus
perhatiannya pada bekal akhiratnya. Dia pastikan hari ini ada sekian agenda. Acara itu mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Di tempat itu mendatangkan pahala atau dosa. Hari ini lebih banyak dosa atau pahala. Itu yang terus dia sibuk dengan dirinya tentang bekal akhiratnya. Wal istidadu li yaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal akhiratnya. Karena kita tidak tahu bahwa apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu bahwa ajal kita telah tertulis 5.000 tahun yang lalu tanpa ada edaran dan informasi sebelumnya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu baginda Nabi menyebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas adalah mereka yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Karena kematian adalah rahasia, dari rahasia-rahasia ilahi. Kita adalah dituntut untuk mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Wal isti'dadu li yaumir rahil, persiapan kita untuk hari akhirat itu adalah memastikan bahwa hari-hari setelah pasca Ramadan kita adalah hari-hari yang terisi dengan amal soleh. Itulah sebabnya di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW ada amalan yang penting dalam bulan Syawal, lalu mengiringinya dengan puasa 6 di bulan Syawal. Satu tanda kata Nabi bahwa amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia dengan respon positif dengan bersegera mengerjakan ibadah-ibadah berikutnya. Jadi kalau di bulan Ramadan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dengan begitu bersemangat ia pula untuk menyambut ibadah berikutnya. Dan pada Syawal itu ada ibadah yang disebut dengan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La